Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SDIT Cendekia yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA. Akan tetapi mari kita awali dengan membaca doa, semoga apa yang kita pelajari hari ini dan seterusnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, melanjutkan materi dari minggu lalu, ya, kita akan belajar tentang energi. Di tema 2, anak-anak mempelajari materi energi ini diharapkan bisa mengerti tentang yang pertama sumber energi, yang kedua bentuk-bentuk energi, yang ketiga perubahan bentuk energi, yang keempat penggunaan energi alternatif atau sumber energi alternatif. Energi adalah daya atau kekuatan atau kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Pada tema 2, kita akan belajar tentang sumber energi. Yang pertama, matahari, yang kedua, angin, yang ketiga, air. Yang pertama, sumber energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Kedua energi tersebut sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Contoh: 1. Energi cahaya membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. 2. Energi cahaya membantu makhluk hidup melihat lingkungan sekitarnya pada siang hari. Yang ketiga, energi panas membantu aktivitas manusia seperti mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, mengeringkan ikan asin, dan lain-lain. Yang kedua adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Energi yang tersimpan pada angin yaitu energi gerak. Manfaat energi gerak pada angin yaitu yang pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Yang kedua, membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Yang ketiga, membantu nelayan untuk berlayar, dan lain-lain. Yang ketiga adalah air. Energi yang tersimpan pada air yaitu energi gerak. Manfaat energi gerak pada air yang pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, bermanfaat sebagai sarana olahraga seperti selancar air atau arung jeram. Yang ketiga, sebagai sarana transportasi air seperti perahu dayung atau perahu rakit. Bentuk-bentuk energi. Energi tidak bisa diciptakan ataupun dihilangkan. Energi hanya dapat berubah bentuk atau berpindah. Bentuk-bentuk energi yaitu 1. Energi kinetik atau energi gerak, yaitu energi yang dimiliki oleh benda bergerak. Contohnya yaitu air yang mengalir atau angin yang bertiup. 2. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Yang ketiga, energi panas. Energi panas didapatkan dari matahari, api, atau panas bumi. Yang keempat, energi cahaya. Energi cahaya bisa didapat dari matahari. Yang kelima, energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari getaran bunyi. Yang keenam, energi kimia
adalah energi yang dihasilkan dari proses kimia. Yang ketujuh, energi nuklir, yaitu energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir. Yang kedelapan, energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda. Perubahan bentuk energi. Yang pertama, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, angin menggerakkan kincir angin pada turbin, sehingga generator yang ada di dalam turbin ikut berputar. Nah, perputaran generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang kedua, energi cahaya menjadi energi listrik. Dengan alat bantu sel surya, energi cahaya matahari bisa dirubah menjadi energi listrik. Yang ketiga, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, penggunaan batu baterai. Yang keempat, energi kimia menjadi energi panas. Contohnya yaitu penggunaan kompor gas, kompor minyak tanah, kayu bakar, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan belajar perubahan energi listrik menjadi bentuk-bentuk energi lainnya. 1. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, ini terjadi pada konsep kerja kipas angin, blender, mixer, dan lain-lain. 2. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah penggunaan setrika, solder, dispenser, rice cooker, dan lain-lain. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, bel listrik, radio, dan lain-lain. Yang keempat, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Yang kelima, energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya, pengisian aki atau akumulator. Saat ini, energi listrik menjadi energi yang paling penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan energi listrik, banyak aktivitas kita terbantu. Akan tetapi, penggunaan energi listrik yang berlebihan akan menimbulkan pemborosan. Oleh karenanya, kita harus bijak dalam menggunakan energi listrik tersebut. Kemudian, bagaimana cara menghemat energi listrik? Contohnya, 1. Menggunakan peralatan elektronik hemat energi. 2. Mematikan lampu dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi atau lampu LED. Yang keempat, menggunakan pendingin ruangan atau AC sesuai kebutuhan. Yang kelima, mencabut alat elektronik seperti charger HP jika sudah tidak digunakan. Yang keenam, menggunakan TV hemat energi. Yang ketujuh, menggunakan penampungan air jika menggunakan pompa air. Yang delapan, kurangi on-off atau menghidupkan dan mematikan alat listrik. Yang kesembilan, bisa menggunakan sumber energi alternatif. Selanjutnya, kita akan belajar sumber energi alternatif. Jumlah penduduk di bumi semakin bertambah, termasuk di Indonesia. Akibatnya, penggunaan energi ikut meningkat. Jika penggunaan energi terus meningkat, maka jumlah energi yang tersedia akan semakin habis. Contoh energi yang sering digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari adalah energi listrik dan bahan bakar minyak.
Untuk menghindari energi yang semakin terkikis, maka diperlukan adanya energi alternatif. Energi alternatif bisa kita dapatkan dari sumber energi seperti matahari, air, angin, panas bumi, dan lain-lain. Selain itu, sumber energi alternatif bisa didapatkan dari berbagai bentuk atau berbagai macam tumbuhan. Energi alternatif ini aman digunakan karena lebih minim polusi atau polutan. Lanjut, yang pertama yaitu sumber energi alternatif sinar matahari. Sinar matahari bisa digunakan untuk meminimalisir penggunaan batu bara untuk dijadikan energi listrik. Sinar matahari bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya dengan bantuan alat bantu sel surya. Selain itu, sinar matahari juga bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan mobil bertenaga surya. Yang kedua adalah air. Energi yang tersimpan pada air adalah energi gerak, karena air itu pada dasarnya mengalir. Nah, energi gerak pada air yang mengalir bisa menghasilkan energi listrik dengan alat bantu generator listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari air mengalir disebut energi hidroelektrik. Yang ketiga adalah angin. Angin merupakan salah satu sumber energi alternatif terbaik. Energi gerak yang ada pada angin bisa dimanfaatkan sebagai penghasil energi listrik dengan bantuan generator listrik. Contohnya, kotoran sapi atau kerbau. Biogas dapat menghasilkan gas metana yang digunakan sebagai bahan bakar kompor. Yang keenam adalah biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang dihasilkan dari minyak nabati atau yang dihasilkan oleh tumbuhan seperti jarak pagar, kelapa sawit, tebu, dan ketela pohon. Biodiesel ini bisa digunakan untuk menggantikan solar pada bahan bakar diesel. Tugas hari ini yang pertama, membaca materi sumber energi alternatif di buku LKS halaman 69 sampai dengan 72. Yang kedua, silahkan mengerjakan soal pendalaman materi IPA di buku LKS halaman 92, poin A dan B. Sekian materi dari Bu Endah, banyak kekurangan mohon maaf. Bu Endah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sampai berjumpa di kemudian hari.